Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan memaparkan materi tentang asuhan gizi osteoporosis berdasarkan hasil diskusi kelompok kami. Kami dari kelompok 4. Nah, pertama-tama perkenalkan anggota kelompok 4. Di sini ada Umi Khairiyah, Tara Ayunanda Setiawan, Rosa Aryani, Salma Angelini, Agustin Diaka, Mia Agrina, dan juga Haikal Fawaid. Kami dari Gizi 6B. Selanjutnya, materi yang pertama akan dipaparkan oleh saya sendiri. Pertama, di sini ada definisi osteoporosis. Jadi osteoporosis itu apa? Osteoporosis adalah bentuk pengeroposan tulang karena kepadatan dan kualitas tulang yang berkurang dengan densitas mineral tulang itu di bawah rata-rata. Akibat dari apa? Akibat dari gangguan metabolisme berupa ketidakmampuan untuk menyerap serta memanfaatkan zat-zat yang diperlukan dalam proses pematangan tulang, sehingga tulang ini jadi rapuh karena padatannya berkurang kan tadi, dan mudah untuk fraktur atau patah tulang. Nah, selanjutnya ada gejala osteoporosis. Nah, perlu diketahui bahwa gejala osteoporosis ini tidak dialami oleh setiap individu, ya. Jadi ada yang tidak memiliki gejala. Nah, gejala yang mungkin dapat dialami oleh penderita osteoporosis yang pertama di sini ada punggungnya bungkuk. Punggung bungkuk, ya. Kemudian yang kedua ada menurunnya tinggi badan karena punggungnya bungkuk tadi ya. Jadi tinggi badannya menurun. Kemudian adanya sering cedera atau keretakan tulang karena kepadatan tulang yang kurang gitu ya. Sehingga kalau terbentur sedikit jadi lebih rapuh dan mudah patah. Selanjutnya ada sakit punggung. Jadi punggungnya juga mudah sakit gitu. Nah, selanjutnya di sini ada faktor resiko. Faktor resiko sendiri itu ada dua, yaitu faktor resiko yang tidak dapat diubah dan ada faktor resiko yang dapat diubah. Oke, kita lanjut. Yang tidak dapat diubah. Yang tidak dapat diubah di sini ada usia dan jenis kelamin. Ya, usia dan jenis kelamin. Jadi, pada penderita osteoporosis ini tidak dapat dipungkiri ya, semakin bertambahnya usia itu resiko untuk mengalami osteoporosis semakin tinggi. Rata-rata lansia atau usia 50 tahun ke atas. Kemudian jenis kelamin ya. Jenis kelamin ini yang lebih sering mengalami osteoporosis adalah wanita. Kenapa? Wanita lansia ya terutama. Kenapa? Karena pada lansia wanita ini dia akan mengalami pemberhentian menstruasi. Nah, pada saat mengalami pemberhentian menstruasi tersebut, dia ini akan mengalami penurunan hormon estrogen dan pengaruhi bentukan tulang ya. Karena hormon estrogen itu membantu menjaga kesehatan tulang. Selanjutnya ada riwayat keluarga yang osteoporosis. Kemudian ada riwayat fraktur. Nah, kita lanjut ke penggunaan glukortikoid. Jadi ini adalah sejenis terapi obat oleh orang yang mengalami suatu penyakit gitu. Nah, pada orang yang menggunakan terapi ini itu kalau dia mengkonsumsinya sebanyak lebih dari 5 gram per hari dalam jangka waktu 3 bulan lebih itu, dia bisa menghambat absorpsi kalsium dengan mempengaruhi sistem transport kalsium di usus halus secara langsung, dan setelah beberapa minggu melakukan terapi tersebut, maka ekskresi kalsium dalam urin itu akan meningkat. Kemudian ada ras dan juga suku. Jadi ras pada Kaukasia dan juga Asia itu lebih tinggi resiko untuk osteoporosisnya daripada ras yang berkulit hitam. Selanjutnya ada faktor yang dapat diubah. Yang pertama di sini ada pengkonsumsian alkohol. Jadi pengkonsumsian alkohol lebih dari 2 gelas atau 120 ml per hari itu bisa meningkatkan resiko osteoporosis. Selanjutnya ada merokok. Nah, di rokok ini kan ada nikotin. Nikotin itu menyebabkan reabsorpsi kalsium dalam ginjal. Selain itu, merokok itu juga dapat membuat hormon estrogen ya tadi yang menjaga tulang itu bisa berkurang ya. Kemudian efek racun dari rokok itu bisa memperlambat pembentukan sel tulang baru atau osteoblast dengan menghambat kerja hormon saltitonin sehingga sel tulang sehat menjadi sedikit ya. Kemudian ada mengkonsumsi kopi dan juga soda. Kafein pada kopi ini dan juga soda itu berpotensi untuk mengurangi penyerapan kalsium ke dalam tubuh. Selanjutnya ada IMT rendah. Jadi berdasarkan beberapa penelitian, IMT yang rendah itu meningkatkan risiko terjadinya fraktur atau patah tulang. Ya, sering jatuh. Ini banyak sekali orang tua ya, sepertiga orang tua itu sering jatuh. Dan setengah dari itu juga sering mengalami patah tulang atau fraktur. Oke, kita lanjut lagi, itu ada asupan nutrisi. Jadi asupan nutrisi yang rendah terutama kalsium ini dapat menyebabkan kurangnya ya defisiensi kalsium sehingga yang tidak bisa mencukupi pembentukan tulang baru atau akan menghambat kepadatan tulang. Sehingga kepadatan tulang ini tidak dapat terbentuk dengan sempurna gitu. Nah, pada usia remaja kebutuhan kalsium ini akan terus meningkat sangat cepat sehingga perlu diberikan diet yang tepat gitu ya, pemberian asupan yang tepat, jangan sampai kurang. Karena akan menyebabkan resiko di kemudian hari begitu. Kemudian ada
defisiensi vitamin D. Jadi vitamin D di dalam tubuh manusia itu ada tapi dalam bentuk yang non aktif. Nah, bisa diaktifkan dengan berjemur atau terkena sinar matahari. Dan juga bisa dipenuhi dengan asupan makanan yang mengandung vitamin D yang tinggi, ya seperti ikan salmon, ikan tuna, susu dan produk olahannya begitu. Kekurangan asupan vitamin D pada anak-anak pada masa anak-anak ini sangat penting sekali, itu bisa mengakibatkan terhentinya pertumbuhan sehingga anak ini tidak bisa tumbuh optimal ya. Perlu diperhatikan. Kemudian ada kelainan makan atau pencernaan. Jadi beberapa orang itu mungkin mengalami alergi laktosa. Padahal laktosa pada susu ya. Jadi padahal susu ini kan mengandung kayak kalsium juga seperti itu ya. Nah, pada orang-orang yang seperti ini mungkin bisa mengalami defisiensi atau resiko, tapi bisa dicegah dengan pemberian misal susu kedelai ya yang juga mengandung sumber-sumber kalsium seperti itu, dan juga olahan susu. Kemudian resiko selanjutnya ada jarang berolahraga. Jadi melakukan gerakan atau aktivitas fisik secara teratur itu bisa membantu pembentukan tulang baru dengan tekanan yang terjadi pada tulang, sehingga berolahraga dengan kata lain itu menabung tulang atau menambah massa tulang. Hal ini bisa mengurangi resiko osteoporosis. Jadi kan tulang terus mengalami tekanan, terus dia mengalami pembentukan terus sehingga massa tulangnya menjadi lebih padat gitu ya. Oke. Nah, konsekuensi yang berhubungan dengan gizi. Jadi orang-orang yang menderita osteoporosis ini kemungkinan akan mengalami keterbatasan, terlebih kalau dia fraktur ya, punggungnya seperti itu ya, keterbatasan dan tanggungan biaya yang besar. Untuk pengobatan osteoporosis ini tidak murah ya, atau membutuhkan biaya yang cukup mahal gitu, sehingga ini akan bisa menyebabkan resiko orang-orang tersebut, orang-orang yang menderita osteoporosis itu akan jadi lebih stres. Orang yang stres kemungkinan akan kehilangan nafsu makan, sehingga akan mempengaruhi status gizinya. Jadi perlu diperhatikan supaya tidak stres, bisa memanajemen kondisinya supaya status gizinya tetap optimal ya. Sekian, bisa dilanjutkan oleh. Untuk selanjutnya yaitu pengobatan osteoporosis. Pengobatan atau medikamentosa itu adalah difokuskan untuk memperlambat atau menghentikan kehilangan mineral, meningkatkan kepadatan tulang, dan mengontrol nyeri sesuai dengan penyakitnya. Nah, untuk yang selanjutnya, pencegahan osteoporosis. Pencegahan osteoporosis itu ada 3. Yang pertama dengan diet. Diet itu untuk dewasa awal harus mencapai kepadatan tulang yang normal dengan mendapatkan cukup kalsium, yaitu 1000 mg per hari dengan dietnya. Untuk yang kedua, spesialis, dirujuk ke spesialis ortopedi itu untuk orang yang dengan fraktur tulang belakang, pinggang atau pergelangan tangan harus dirujuk ke spesialis ortopedi untuk manajemen selanjutnya. Untuk yang selanjutnya yaitu olahraga. Modifikasi gaya hidup harus menjadi salah satu pengobatan. Olahraga yang teratur akan mengurangi patah tulang akibat osteoporosis. Olahraga yang direkomendasikan itu contohnya jalan kaki atau aerobik, bersepeda, dan juga jogging. Selanjutnya yaitu penanganan dengan obat. Penanganan dengan obat itu ada 4. Yang pertama, estrogen. Estrogen itu untuk perempuan yang baru menopause. Penggantian estrogen merupakan salah satu cara untuk mencegah osteoporosis. Estrogen dapat mengurangi atau salah satu cara untuk mencegah osteoporosis. Estrogen dapat menghentikan kehilangan jaringan tulang, dan apabila pengobatan estrogen dimulai pada saat menopause akan mengurangi kejadian fraktur pinggang sampai 55%. Estrogen dapat diberikan melalui oral atau diminum atau ditempelkan pada kulit. Nah, yang selanjutnya yaitu kalsium. Kalsium dan vitamin D diperlukan untuk meningkatkan kepadatan tulang. Yang pertama, konsumsi per hari sebanyak 1200 sampai 1500 mg melalui makanan dan suplemen. Yang kedua, konsumsi vitamin D sebanyak 600 sampai 800 diperlukan untuk kepadatan tulang. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu bifosfonat. Pengobatan lain selain estrogen yang ada alendronat, residonat, dentidronat, etridronat. Obat-obatan ini memperlambat kehilangan jaringan tulang dan beberapa kasus meningkatkan kepadatan tulang. Pengobatan ini dipantau dengan memeriksa DXA-X setiap 1-2 tahun. Sebelum mengkonsumsi obat ini, dokter akan memeriksa kadar kalsium dan fungsi ginjal. Nah, untuk selanjutnya yaitu hormon. Hormon ini akan membantu meregulasi kalsium dan fosfat dalam tubuh dan mencegah kehilangan jaringan tulang. Terapi diet itu
pada penderita osteoporosis, terapi diet yang direkomendasikan adalah diet tinggi kalsium dan juga vitamin D. Tujuan dietnya yang pertama, membantu mencegah terjadinya osteoporosis. Yang kedua, membantu mengurangi kerapuhan massa tulang lebih lanjut agar dapat melakukan pekerjaan sehari-hari seperti biasanya. Yang ketiga, meningkatkan asupan vitamin D dari makanan. Yang keempat, meningkatkan asupan kalsium dari makanan. Nah, untuk syarat dietnya itu yang pertama, meningkatkan asupan kalsium. Yang kedua, meningkatkan asupan vitamin D. Yang ketiga, jika intoleransi laktosa, maka pertimbangkan pemberian laktase. Yang keempat, meningkatkan olahraga, jalan seperti sepeda juga bisa dan juga senam. Kebutuhan kalsium berdasarkan usia. Untuk usia 1-3 tahun perlu kalsium sebanyak 500 mg per hari. Untuk 4-8 tahun yaitu 800 mg per hari. 9-18 tahun 1300 mg per hari. 19-50 tahun 1000 mg per hari. Di atas 50 tahun yaitu 1200 mg per hari. Selanjutnya, asesmen gizi. Pada asesmen gizi terdapat pengukuran antropometri yang merupakan pengukuran dilakukan untuk mengukur dimensi fisik dan komposisi tubuh pada berbagai tingkat usia dan tingkat gizi. Yang pertama ada pengukuran berat badan. Selanjutnya ada pengukuran berat badan ideal dengan menggunakan rumus Broca maupun dengan pedoman pelayanan dietetika RS atau Debges RI dengan rumus BBI sama dengan TB kuadrat dikali 21. Selanjutnya ada estimasi BB dalam keadaan khusus. Dengan apabila kondisi berbaring bisa menggunakan tinggi badan. Selanjutnya bisa menggunakan estimasi BB dalam kondisi udem atau asites, estimasi BB dalam kondisi amputasi, dan yang terakhir ada estimasi BB untuk lansia dengan menggunakan pergelangan lengan, lingkar lengan atas, lemak subkutan, dan tinggi lutut. Selanjutnya ada pengukuran tinggi badan dengan menggunakan mikrotois. Estimasi tinggi badan dalam keadaan khusus bisa menggunakan tinggi lutut, menggunakan panjang rentang lengan atau arm span, dan menggunakan panjang rentang tangan kanan atau demi span, dan yang terakhir menggunakan ulna. Status gizi bisa menggunakan IMT atau lila dengan rumus IMT sama dengan BB per TB dalam cm². Sedangkan dengan lila bisa menggunakan rumus lila aktual dibagi dengan lila standar dikali 100%. Selanjutnya ada pemeriksaan biokimia. Pemeriksaan biokimia merupakan kumpulan data hasil laboratorium pasien yang dapat menunjukkan adanya permasalahan gizi. Untuk laboratorium yang diukur menentukan osteoporosis bisa dengan BMD atau bone mineral density atau bone scan dengan nilai standar rujukan. Yang pertama, normal bone mineral density dengan lebih dari -1. Yang kedua, osteopenia dengan nilai -1 sampai dengan -2,5. Dan yang terakhir, osteoporosis dengan nilai kurang dari -25. Selain pemeriksaan PMD, pemeriksaan biokimia yang dapat dilakukan selain itu yaitu kadar kalsium darah, kadar vitamin D fungsi tiroid, kadar hormon paratiroid, kadar estradiol untuk mengukur estrogen pada wanita, tes hormon perangsang folikel atau FSH untuk menetapkan status menopause, dan yang terakhir kadar testosteron pada pria, kadar osteoklasik untuk mengukur pembentukan tulang. Selanjutnya ada pemeriksaan fisik atau klinis yang dilakukan dengan cara menanyakan pada
pasien atau melakukan pengukuran fisik klinis. Yang dapat dilakukan yaitu adanya keluhan nyeri disebabkan gangguan fungsi ekstremitas atas dan bawah, pergerakan fragmen tulang, dan spasme otot. Selanjutnya ada konstipasi disebabkan kompresi syaraf ileum paralis, perubahan postural, penurunan tinggi badan, dan terakhir mudah mengalami patah tulang. Selanjutnya ada dietary history, merupakan suatu cara untuk menggali data terkait asupan makan dengan bisa menggunakan food recall, food record, dan FFQ. Yang terakhir ada riwayat personal. Riwayat personal yang dapat ditanyakan pada pasien yaitu riwayat penyakit sekarang, riwayat penyakit keluarga, tingkat pendidikan, riwayat sosial ekonomi, riwayat gaya hidup, terapi obat jangka panjang atau HRT. Baik teman-teman, kita akan lanjutkan ke diagnosis gizi. Sebelumnya, nama saya Haikal Fawaid. Kita sudah sampai pada diagnosis gizi, di mana kita ketahui secara bersama bahwa diagnosis gizi itu merupakan pengelompokan ataupun pelabelan dari problem-problem yang telah kita temui pada asesmen tadi. Nah, jadi di diagnosis ini selain kita mengkelompokkan, maka kita akan memprioritaskan problem apa yang harus kita dahulukan. Nah, hal ini bertujuan untuk lebih efisien atau efisiensi kita untuk melakukan pencegahan ataupun untuk melakukan penanggulangan terlebih dahulu terhadap apa yang harus diprioritaskan, seperti itu. Nah, pada diagnosis ini nanti kita akan bertemu dengan menemui beberapa cara penulisan. Yang pertama itu kita ada problemnya. Jadi problemnya itu nanti berisi tentang domainnya, entah itu NI 3.1 seperti di sini ada underweight, itu termasuk dari problem. Nah, kemudian setelah problem nanti ada etiologi. Etiologi adalah penyebab dari problem itu terjadi. Kenapa dia bisa underweight? Kenapa pasien itu bisa kurus, atau kenapa pasien itu bisa overweight ataupun obesitas dan lain-lain. Nah, itu dijelaskan di etiologi dari problem tersebut. Nah, kemudian yang selanjutnya itu ada simptom, yakni tanda-tandanya. Nah, seperti apa tandanya? Semisal kenapa dia bisa dikatakan underweight? Ya karena tubuhnya atau hasil dari penghitungan IMT-nya kurang dari normal ataupun kurang dari 18,5. Nah, seperti itu. Itu adalah salah satu contohnya cara penulisannya nanti ya teman-teman. Nah, kali ini di diagnosis gizi itu kita punya 3 kelompok. Yang pertama itu adalah diagnosis klinis atau NC, kemudian ada domain klinis atau NC. Di sini juga ada domain intake atau NI, kemudian ada domain perilaku atau behavior yang biasa kita sebut sebagai NB ya. Bisa disingkat sebagai NB. Oke. Kita pada osteoporosis biasanya selalu menemui beberapa domain yang telah kita tulis di sini. Yang pertama pada domain klinis ya, tentunya di sini ada domain NC 3.1 dan NC 2.2. Nah, yang harus kita garis bawahi di sini sebenarnya di NC 2.2 akan banyak sekali perubahan yang signifikan tentunya ketika kita menghadapi hasil dari laboratory value ya, atau nilai dari laboratorinya. Nah, biasanya pada osteoporosis di sini kita akan bersangkutan dengan entah itu dengan kadar kalsium ataupun kadar tulang kayak gitu. Nah, hasil-hasil itu nanti harus di follow up secara terus-menerus, harus diupdate datanya secara terus-menerus agar tidak tertimbun ataupun agar data kita selalu segar, selalu update sehingga bisa ataupun dapat dilakukan intervensi secara kooperatif ya teman-teman, secara komprehensif maksudnya. Oke, seperti itu. Nah, kemudian di sini ada domain intake. Ini adalah merupakan domain yang kedua pada diagnosis.
di sini ada banyak sekali, ada 1.5, ada 5.62, ada 5.10.1 yang sering kita temui pada saat mendiagnosis orang yang atau pasien yang sedang osteoporosis ya. Nah, di sini sangat besar kaitannya dengan mineral tentunya, asupan mineral. Karena apa? Karena memang salah satu penyusun tulang ataupun yang memang menyusun tulang itu berasal dari mineral-mineral. Nah, yang paling menonjol dan yang paling sering diketahui masyarakat itu adalah kalsium ya. Kalsium termasuk pada mineral makro bahkan. Jadi bukan hanya mikro tapi makro ya. Mineral makro yang dibutuhkan oleh tubuh kita, oleh tulang-tulang kita. Nah, tidak luput juga ada vitamin D juga. Nah, dan lain-lain. Nah, di sini kemudian kita akan masuk pada domain yang ketiga, domain perilaku ataupun NB, behavior. Nah, di sini kita akan menemui NB 1.1, rendahnya knowledge ataupun pengetahuan tentang gizi, dan kemudian ada NB 1.6 tentang kepatuhan diet rendah. Nah, di sini memang untuk behavior memang akan sangat berkaitan sekali dengan pengetahuan dari pasien tersebut ataupun dari keluarga pasien. Nah, dari pengetahuan ini biasanya entah itu tentang pemilihan makanan, entah itu tentang pengolahan makanan, cara mengolah makanan. Nah, itu sangat itu akan sangat mempengaruhi terhadap absorpsi dari zat gizi ke dalam tubuh kita. Nah, semisal kita kalsium ya. Kalsium ketika kita konsumsi berbarengan dengan fosfor dan tinggi fosfor bahkan, nah itu akan memperkecil absorpsi dari kalsium tersebut. Walaupun kita udah mengkonsumsi kalsium secara banyak, tapi kalau kita barengi dengan fosfor yang banyak juga, maka absorpsi dari kalsiumnya akan rendah. Nah, itu merupakan salah satu pengetahuan dasar dari tentang absorpsi kalsium ya teman-teman. Nah, bisa juga karena absorpsi kalsium itu kan larut dalam air ya, biasanya ngikut pada air. Nah, ketika dimasak dengan cara pemasakan dengan menggunakan sedikit lemak ataupun minyak, nah maka kalsiumnya akan sangat susah untuk diserap oleh tubuh. Nah, seperti itu salah satu contoh dari pengetahuan knowledge-nya. Nah, banyak dari masyarakat yang kadang karena makanan masyarakat ataupun teman-teman yang di sekitar kita tidak care atau aware dengan makanan ini. Yang ada mereka aware tentang rasanya yang enak gitu, padahal gak semuanya yang enak itu adalah sehat. Nah, jadi hati-hati dengan pemilihan makanan dan juga pengaturan dietnya teman-teman agar sehat, apalagi kita masih ada di era pandemi seperti ini ya. Oke, segitu dulu dari saya. Setelah ada beberapa kelompok dari 3 domain tadi di diagnosis ini, kita tentunya setelah ini akan menentukan tentang prioritas dari diagnosisnya. Nah, tentunya prioritas dari diagnosis ini dilihat dari problem-problem tadi yang udah kita kelompokkan. Setelah yang telah kita labelin, nah di sini dilihat problem mana yang harus kita dahulukan agar pasien ini lebih baik untuk kedepannya. Nah, seperti itu. Setelah dari diagnosis selesai, maka kita akan melanjutkan pada tahap intervensi. Intervensi gizi. Tujuan pemberian diet. Ada tujuan umum dan tujuan khusus. Salah satunya dari tujuan tersebut adalah meningkatkan asupan kalsium dan asupan vitamin D dalam tubuh. Prinsip dan syarat diet. Meningkatkan asupan kalsium, meningkatkan asupan sumber vitamin D dalam tubuh. Protein yang digunakan adalah golongan protein nabati. Penggunaan bahan makanan yang mengandung natrium itu dibatasi. Mengonsumsi sayur dan buah dalam jumlah yang cukup. Bila terlalu gemuk, maka jumlah kalori juga dibatasi. Nah, jenis dietnya yaitu tinggi kalsium dan vitamin D. Bentuk makanannya yaitu bentuk biasa. Frekuensi makan yaitu 3 kali makan besar dan 2 kali selingan. Cara pemberiannya yaitu melalui oral. Ada makanan yang dianjurkan dan makanan yang dihindari
pada pasien osteoporosis. Salah satu dari makanan yang dianjurkan yaitu sumber hidrat arang, ikan teri, kacang-kacangan, mentega, kangkung, bayam, semua jenis buah, semua jenis bumbu, dan produk yang sumber vitamin D, serta produk olahan dari produk susu. Nah, makanan yang dihindari itu ada kopi, teh yang kental, minuman bersoda, minuman beralkohol, daging yang berlemak tinggi, sekam serealia, serta asam oksalat. Konseling gizi. Temanya yaitu diet kalsium dan vitamin D. Sasarannya yaitu pasien dan keluarga. Durasinya yaitu antara 30 sampai 60 menit. Tempatnya yaitu ruang atau kamar pasien, dirawat atau ruang khusus konseling. Nah, metodenya yaitu diskusi dan wawancara. Instrumen yang digunakan dalam konseling yaitu livat, flipchart, dan BMP. Nah, tanggal pelaksanaan dan waktu itu kondisional. Konseling gizi itu ada materi dan strateginya. Materinya yaitu penyakit osteoporosis, diet tinggi kalsium dan vitamin D, pola makan yang sehat, bahan makanan yang dianjurkan yang tidak dianjurkan, pemilihan dan pengolahan bahan makanan. Strateginya yaitu ahli gizi. Sebagai ahli gizi seharusnya mempunyai strategi, antaranya yaitu pre-contemplation, contemplation, preparation, action, dan terakhir yaitu maintenance. Rencana monitoring dan evaluasi pada penyakit osteoporosis itu terdapat hal-hal yang perlu dilakukan. Yang pertama ada pengukuran data antropometri. Yang kedua itu ada pemantauan data asupan makan. Yang ketiga ada pemeriksaan biokimia, dan yang keempat ada pemeriksaan psikometris. Nah, untuk yang pertama pengukuran data antropometri dapat dilakukan pemeriksaan tinggi badan dan berat badan. Kemudian untuk menentukan IMT pasien atau indeks massa tubuh. IMT tersebut dapat menentukan status gizi pasien. Nah, untuk melihat perubahan IMT itu dapat dilakukan setiap bulannya. Kemudian berikutnya, pencegahan terjadinya penurunan tinggi badan yang tidak wajar atau penurunan berat badan yang tidak wajar. Berikutnya, pasien disarankan untuk berolahraga untuk mencapai puncak kepadatan tulang seperti jogging, dansa atau menari, bulu tangkis, tenis, dan juga jalan kaki. Nah, berikutnya ada pemeriksaan antropometri itu dilakukan setiap 1 minggu sekali untuk mengetahui berat badan ideal pasien. Yang kedua, pemantauan data asupan makan. Untuk itu perlu adanya pemantauan data asupan makan. Sebaiknya idealnya itu lebih dari 80% dari yang direkomendasikan. Nah, pemantauan data asupan makan ini meliputi asupan energi, asupan karbohidrat, asupan protein, asupan lemak yang sesuai dengan kebutuhan pasien. Kemudian ada kebutuhan kalsium pasien osteoporosis itu 1000 sampai 1300 gram per harinya. Kemudian ada kebutuhan vitamin D pasien yaitu 400 sampai 800. Perlu peningkatan nafsu makan pasien, dan pasien itu ketika terjadi malnutrisi sebaiknya dilakukan food record setiap harinya untuk menghindari penurunan berat badan. Nah, kemudian yang ketiga itu ada pemeriksaan biokimia. Pemeriksaan biokimia itu dilihat dari pemantauan hasil lab pasien. Nah, hasil lab yang dipantau diantaranya yaitu BMD, kadar kalsium total serum, ion kalsium, kadar fosfor dalam serum, kalsium urin, osteokalsium serum, fosfoserum, kadar vitamin D, kadar hormon, kadar estradiol, dan kadar testosteron. Pemeriksaan laboratorium itu
ini dilakukan setiap 3-4 bulan sekali pada pasien yang tidak stabil dengan berbagai komorbid atau penyakit penyerta, inflasi yang persistensi atau sedang mendapatkan terapi diet intensif. Nah, untuk yang terakhir ada pemeriksaan fisik klinis. Pemeriksaan itu meliputi pemeriksaan densitas atau massa tulang, yaitu dengan foto ronsen, kemudian ada absorpsi foto ganda, teknologi komputer atau CT scan, dan juga sinar X ganda atau ultrasound. Nah, pemeriksaan itu juga bisa dilakukan dengan radiologi pada tulang vertebra untuk menemukan adanya fraktur kompresi, fraktur bajik, fraktur Bischoff pada anak-anak dengan osteoporosis berat, pada osteoporosis imperfecta ditemukan bouncing deformity pada tulang panjang pada anak-anak. Nah, untuk pengecekan kepadatan tulang itu dapat dilakukan dengan pemeriksaan sinar X. Untuk nyeri yang disebabkan gangguan fungsi ekstremitas atas dan juga bawah, pergerakan fragmen tulang dan sponse otot. Kontrapaksi disebabkan oleh kompresif saraf, ilusis paralif, dan perubahan postural atau ciri-ciri kifosis dorsal. Kemudian ada penurunan tinggi badan dan berat badan dengan gaya jalan penderita dan lain-lain. Ada kulit tipis, kelihatan kulit tipis, kemudian mudah mengalami patah tulang. Nah, ini salah satunya ciri dari orang mengalami osteoporosis. Kemudian pemeriksaan fisik klinis ini dilakukan setiap 3-4 bulan sekali pada pasien secara gejala-gejala klinis tidak stabil. Berikutnya ada rencana monitoring dan evaluasi gizi. Sebelum melakukan monitoring dan evaluasi gizi pada osteoporosis, kita perlu mengetahui bagaimana sih monitoring dan evaluasi gizi itu terjadi. Jadi, monitoring gizi itu merupakan sebuah kegiatan dalam mengukur indikator-indikator yang menunjukkan keberhasilan dari intervensi gizi. Sedangkan evaluasi gizi itu merupakan kegiatan membandingkan indikator-indikator yang didapatkan dengan status gizi sebelumnya, atau tujuan intervensi gizinya itu keefektifan dari asupan gizi keseluruhan dan standar referensi yang ada. Jadi kesimpulannya, osteoporosis yaitu pengeroposan tulang karena kepadatan dan kualitas tulang yang berkurang dengan densitas mineral tulang di bawah rata-rata akibat gangguan metabolisme berupa ketidakmampuan untuk menyerap serta memanfaatkan zat yang diperlukan dalam proses pematangan tulang. Penyakit osteoporosis itu terjadi secara bertahap dan dalam beberapa tahun terjadi tanpa gejala yang jelas. Osteoporosis terdeteksi setelah terjadinya faktor pertama. Namun berikut beberapa gejalanya. Yang pertama itu postur bungkuk, kedua menurunnya tinggi badan, yang ketiga sering mengalami cedera atau keretakan tulang, yang keempat biasanya terjadi pada tulang belakang, pergelangan lengan, atau tulang pangkal paha, yang kelima sakit pada punggung. Pada asuhan gizi untuk penyakit osteoporosis dilakukan dengan menerapkan diet tinggi kalsium dan vitamin D dengan tujuan membantu mencegah terjadinya osteoporosis, membantu mengurangi kerapuhan massa tulang lebih lanjut agar dapat melakukan pekerjaan sehari-hari seperti biasanya, membantu mengurangi kerapuhan massa tulang, dan meningkatkan kepadatan tulang daripada biasanya. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.